Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Muhammad Fauzat Rifandi, NRP 0023, dan teman Saya Anna Martia, NRP 0067. dan teman saya satu lagi. Saya Rizky Mahira, NRP 7003. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang schedule, develop schedule, mengetahui bagaimana praktek tools dan teknik untuk menghasilkan model jadwal dengan tanggal untuk menyelesaikan aktivitas proyek yang paling optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang develop schedule. Nah, apa sih develop schedule itu? Develop schedule itu adalah proses menganalisis urutan aktivitas, durasi, persyaratan sumber daya, kendala jadwal untuk membuat model jadwal untuk pelaksanaan, dan pemantauan dan pengendalian proyek. Nah, terus setelah itu kita sini akan ngebahas tentang schedule network analysis. Schedule network analysis itu adalah teknik menyeluruh yang digunakan untuk menghasilkan model jadwal proyek. Dan di dalam schedule network ini itu meliputi beberapa teknik lain. Yang pertama itu ada jalur kritis, teknik optimasi sumber daya, dan teknik permodelan. Nah, di dalam analisis ini analisis tambahan juga termasuk, tetapi tidak terbatas. Pada yang pertama itu pada menilai kebutuhan untuk menjumlahkan cadangan jadwal untuk mengurangi kemungkinan slip jadwal ketika beberapa jalur bertemu pada satu titik waktu, atau ketika beberapa jalur bertemu dengan beberapa dari satu titik waktu. Nah, itu untuk mengurangi kemungkinan slip jadwalnya. Nah, untuk yang kedua itu adalah meninjau jaringan untuk melihat apakah jalur kritis memiliki aktivitas beresiko tinggi atau item jangka panjang yang mengharuskan penggunaan cadangan jadwal. Itu untuk mengurangi resiko dari jalur kritisnya. Nah, jadi schedule network analysis itu adalah proses berulang yang digunakan sampai model jadwal yang layak dikembangkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical path method yang digunakan untuk memperkirakan durasi proyek minimum dan menentukan jumlah fleksibilitas jadwal pada jalur jaringan logis dalam model jadwal, di mana teknik ini menggunakan perhitungan tanggal early start, early finish, late start, dan late finish untuk semua aktivitas tanpa memperhatikan batasan sumber daya dengan melakukan analisis lintasan maju dan mundur melalui network schedule. Lalu saya mempunyai contoh. Dalam contoh ini, aktivitas A, C, dan D merupakan jalur terpanjang. Oleh karena itu disebut dengan jalur kritis. Jalur kritis ini adalah jalur terpanjang melalui suatu proyek yang menentukan durasi proyek sesingkat mungkin. Jalur terpanjang memiliki total float paling sedikit, biasanya 0. Yang kedua yaitu resource optimization, digunakan untuk menyesuaikan tanggal mulai dan selesai kegiatan untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya yang direncanakan agar sama atau kurang dari ketersediaan sumber daya. Contohnya, untuk menyesuaikan model jadwal karena permintaan pasokan sumber daya termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, resource leveling adalah teknik di mana tanggal mulai dan berakhir disesuaikan berdasarkan kendala sumber daya dengan tujuan menyeimbangkan permintaan sumber daya dengan pasokan yang tersedia. Yang kedua yaitu resource smoothing, di mana teknik yang menyesuaikan kegiatan model jadwal sedemikian rupa sehingga persyaratan untuk sumber daya pada proyek tidak melebihi batas sumber daya tertentu yang telah ditentukan. Oke, untuk teknik selanjutnya ini ada yang namanya leads and lags. Jadi leads and lags ini adalah penyempurnaan yang diterapkan selama analisis jaringan untuk mengembangkan jadwal yang layak dengan menyesuaikan waktu mulai dari kegiatan penerus. Jadi lead digunakan dalam keadaan terbatas untuk memajukan aktivitas penerus hubungan dengan aktivitas pendahulunya. Dan kelambatan digunakan dalam keadaan terbatas di mana proses memerlukan jangka waktu tertentu untuk berlalu antara pendahulu dan penerus tanpa dampak kerja atau sumber daya. Terus
teknik selanjutnya tuh ada teknik schedule compression. Jadi digunakan untuk mempersingkat atau mempercepat durasi jadwal tanpa mengurangi ruang lingkup proyek untuk memenuhi kendala jadwal, tanggal yang ditentukan, atau jadwal lainnya. Jadi teknik schedule compression ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama crashing. Jadi crashing ini teknik yang digunakan untuk mempersingkat durasi jadwal dengan biaya tambahan paling sedikit dengan menambahkan sumber daya. Kemudian ada selanjutnya fast tracking. Fast tracking ini teknik schedule compression di mana kegiatan atau fase yang biasanya digunakan secara berurutan dilakukan secara paralel untuk setidaknya sebagian dari durasi mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, itu aja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.